Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, dan pastinya juga nikmat kesehatan. Salam serta salawat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di yaumil akhir insyaallah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Hidayah, wakil dan segenap pengurus, dan tentunya juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat subuh yang dirahmati dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami Dr. Cahyo mewakili Klinik Holistik Rumah Sehat Holistik Indonesia, yang alamat kami ada di Tangerang, tepatnya di Green Lake City, Ruko Crown, Blok C nomor 8 Cipondoh. Kami mewakili Ikatan Dokter Komplementari Indonesia, mewakili Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia dan Asosiasi Pengobat Ramuan Tradisional Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan Manasik Kesehatan. Adapun manasik kesehatan ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan edukasi pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah dan membantu pemerintah dalam rangka menurunkan angka terhadap penyakit degeneratif, penyakit kardioserebrovaskuler atau kita kenal sebagai penyakit jantung koroner dan stroke, masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Lalu disusul nomor 2-nya adalah penyakit kanker, dan Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan negara kita Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai penderita penyakit diabetes mellitus. Angkanya terus bertambah Bapak Ibu sekalian. Beberapa bulan terakhir ini hampir 90% pasien yang berkunjung ke klinik kami itu sakit hipertensi dan diabetes. Bahkan di antara mereka sudah ada yang banyak terjadi komplikasi. Oleh karena itu penting adanya upaya pencegahan. Ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana caranya kalau tidak dilandasi dengan pendidikan kesehatan? Semoga kegiatan manasik kesehatan di masjid ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu tujuan kedua dari kegiatan manasik ini, kami akan memperkenalkan sebuah konsep pengobatan holistic integrated medicine, yakni pengobatan gabungan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Ilmu yang baik kita ambil, yang tidak sesuai dengan syariat Islam kita hilangkan. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini ada tema yang akan kami angkat, judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan dan cara sehat ala Rasulullah SAW. Tema ini sering saya angkat di dalam seminar-seminar saya, khususnya di acara manasik kesehatan, karena memang tema inilah yang paling cocok dan pas untuk membuka paradigma masyarakat, bagaimana cara mencegah dan bagaimana cara hidup sehat ala Rasulullah SAW. Ya. Banyak materi yang sebetulnya bisa kita angkat yang berkaitan dengan kesehatan, tapi karena mengingat waktu, nanti durasinya kurang lebih maksimal 1 jam. Ya, semoga sebelum syuruk sudah selesai. Ya, dan Bapak Ibu bisa menonton acara saya yang sebelumnya ada di SCTV. Ya, kami pernah membuat satu program namanya Sejadah Sehat Jadi Ibadah, bincang-bincang kesehatan bersama dengan saya sebagai narasumber, Ustadz Solmed dan Abdel, di mana acara itu dulu kita tayangkan setiap hari di SCTV, tapi karena adanya pandemi, ya kita tidak bisa syuting, dan Bapak Ibu bisa lihat acara tersebut di YouTube.
ketik Sejadah SCTV. Di situ banyak materi-materi yang berhubungan dengan kesehatan dan bagaimana cara solusinya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, sebelum saya masuk materi, sedikit ingin bercerita sejarah berdirinya pengobatan holistik di Indonesia, khususnya Rumah Sehat Holistik Indonesia. 20 tahun yang lalu, setelah kami lulus menjadi dokter, awalnya saya ingin melanjutkan pendidikan spesialis bedah, tapi niat berubah. Tahun 2004, saya memutuskan belajar pengobatan tradisional, tepatnya pengobatan tibum nabawi, dengan beberapa dokter pada saat itu. Salah satunya mungkin yang sudah terkenal ya hari ini di YouTube, Dr. Jaidul Akbar. Kami sama-sama dari Semarang. Kalau saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, kalau beliau lulusan dari Universitas Diponegoro Undip Semarang. Ya, kami beberapa dokter mendalami pengobatan tradisional. Nah, begitu juga beberapa tahun kemudian saya mendapatkan kesempatan ya, perwakilan dari Indonesia untuk belajar ke China mendalami pengobatan TCM. Walaupun tidak lama, tetapi alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan itu, dan disinilah kami menemukan jawaban. Ternyata kalau ilmu kedokteran medis digabungkan dengan ilmu kedokteran tradisional, tidak ada yang bertentangan. Kalau selama ini mungkin konotasi bahwa medis akan bertentangan dengan tradisional, itu salah. Ya, semua ilmu itu sama sebetulnya, karena ilmu yang baik itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik-baik kita ambil, yang tidak sesuai dengan syariat Islam kita hilangkan. Disinilah sekali lagi saya menemukan sebuah jawaban. Jawaban atas pertanyaan apakah benar penyakit kronis adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Karena kalau menurut ilmu kedokteran medis, Bapak divonis sakit hipertensi, diabetes, atau penyakit kronis lainnya, sudah dapat dipastikan dokter akan mengatakan penyakit Bapak tidak bisa sembuh dan harus minum obat seumur hidup. Bukan begitu? Di sini Bapak yang sakit diabetes, hipertensi pasti sudah diharuskan minum obat seumur hidup. Sementara ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, li kulidain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka berobatlah kamu, dan jika obat tersebut tepat menemui sasaran penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Tentunya dengan seizin Allah akan sembuh. Di sini tersirat bahwa Nabi Muhammad ingin mengatakan semua penyakit bisa disembuhkan, kecuali satu, kata Nabi, yang tidak dapat disembuhkan. Apa itu, Pak? Tua. Penyakit tua itu tidak bisa disembuhkan. Nah, artinya sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke harusnya bisa sembuh. Di sini kan muncul dua teori yang berbeda, bahkan bertolak belakang, antara medis mengatakan tidak bisa disembuhkan, sementara Nabi kita mengatakan semua penyakit bisa disembuhkan. Mana yang benar? Tentunya sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita sebagai muslim percaya akan dua hal, Al-Quran dan hadis. Ya, itulah bentuk keimanan kita. Nah, kita tugasnya adalah mencari tahu, ya, mencari tahu bagaimana aplikasinya, bagaimana caranya, ya. Hanya sebuah kalimat, sebuah penyakit bisa disembuhkan, semua penyakit bisa disembuhkan. Tetapi ini panjang ceritanya. Oleh karena itu, tema hari ini saya tidak angkat judulnya kenapa penyakit tidak bisa disembuhkan. Kenapa penyakit kronis tidak bisa disembuhkan? Bukan itu, tetapi judulnya kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Sulit bukan berarti tidak dapat disembuhkan. Ya, jadi insya Allah dengan tema ini nanti Bapak Ibu akan memahami kenapa penyakit saya tidak sembuh-sembuh. Ya, baik, itu adalah singkat sejarah berdirinya pengobatan holistik, dan alhamdulillah 15 tahun ini kami mendirikan klinik holistik, rumah sehat holistik, awalnya di Depok, tapi kami sedang membangun sebuah klinik rawat inap yang setara dengan rumah sakit ada di Bogor. Nanti di situ banyak pelayanan kesehatan secara holistik, tetapi sementara ini pembangunan belum selesai. Untuk klinik kami pusatkan dulu di Tangerang. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk materi. Kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan?
Ada 3 jawaban. Yang pertama, karena gaya hidup kita yang salah. Gaya hidup yang salah. Salah menurut siapa? Kalau salah benar ini kan harus ada indikatornya. Pertama, pastinya salah menurut ilmu kesehatan, dan yang kedua salah menurut ajaran Nabi kita. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang sehat, betul? Konon ceritanya seumur hidupnya beliau sakitnya hanya 2 kali. Pertama, sakitnya Nabi di saat Nabi diberikan racun. Pernah dengar peristiwa ini? Nabi setelah pulang dari salah satu perang, ya, beristirahat dengan para sahabatnya, dikirimin beberapa potong daging kambing. Ada yang mengatakan daging kambing, ada juga yang mengatakan daging domba. Dan ternyata daging tersebut sudah diberikan racun. Siapa yang memberikan? Salah seorang wanita dari kaum kafir Quraisy keturunan Yahudi. Wanita ini sangat dendam dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena suaminya meninggal di saat peperangan. Saking dendamnya, wanita ini ingin membunuh Nabi Muhammad dengan cara licik. Ya, dikirimkan beberapa potong daging yang sudah diberikan racun. Nabi sempat memakannya, tapi ada bisikan dari malaikat, segera muntahkan. Ya, Nabi memuntahkan makanan tersebut dan Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memuntahkan juga. Tetapi ada salah satu sahabat Nabi yang meninggal wafat karena kedahsyatan racun tersebut. Awalnya Nabi ingin memaafkan wanita tersebut, tapi karena ada yang meninggal, akhirnya hukum Islam ditegakkan, wanita tersebut ditangkap dan akhirnya dihukum kisos. Lalu sakitnya Nabi yang kedua menjelang mau wafat. Artinya di sini seumur hidupnya beliau sakitnya hanya 2 kali, dan itu pun yang pertama karena ketidaksengajaan, yang kedua karena memang sudah waktunya wafat, sudah mau wafat. Ya. Lalu muncul pertanyaan, apa rahasia beliau sehat? Apa rahasianya? Ada banyak hadis yang berhubungan dengan kesehatan, tapi ada satu hadis di sini yang akan saya angkat. Hadisnya berbunyi begini: tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam. Artinya manusia, tempat paling buruk di dalam tubuh kita adalah perut. Kalau bicara perut, konotasinya adalah sistem pencernaan. Walaupun di dalam perut ada beberapa sistem, tapi konotasi perut adalah sistem pencernaan. Nah, bicara pencernaan selalu berhubungan dengan apa yang kita makan. Ada pepatah kuno mengatakan you are what you eat. Dirimu adalah apa yang kamu makan. Oke? Pertanyaannya kembali lagi muncul. Di sini kita harus jawab, kenapa bangsa kita, masyarakat kita hari ini banyak yang sakit diabetes. Bahkan ya, survei saya 15 tahun, dari 10 orang yang usianya di atas 40 tahun, 6 orang sakit diabetes. 10 orang yang usianya di atas 40 tahun, 6 orang sakit diabetes dan hipertensi. Kenapa hari ini penyakit kanker meningkat tajam, jantung koroner, stroke, dan semua penyakit kronis lainnya? Bukan hanya karena pandemi rumah sakit ramai, Pak, tetapi sebelum pandemi pun rumah sakit sudah ramai. Kenapa bisa begitu? Jawabannya satu, karena pola makan bangsa kita sudah mulai berubah sejak 30 tahun yang lalu. Sudah mulai berubah tidak baik. Ayo kita buktikan. Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya mie instan? 7 tangan. Yang tidak punya, saya tanya yang tidak punya ya, yang tidak punya stok mie instan siapa? Ada enggak? 7 tangan. Semuanya punya. Siapa di antara Bapak Ibu yang selama bulan Ramadan ini berbuka tidak dengan goreng-gorengan? 7 tangan. Yang berbukanya tidak dengan memakan goreng-gorengan, ada enggak? Baik, pertanyaan terakhir, siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan buah? 1, 2, minimal 3 jenis.
Ada minimal 3 jenis buah. Oke. Kita hari ini akan belajar secara ilmiah, bukan hoax, bukan katanya. Tubuh Bapak adalah bagian yang sangat canggih, ya, di mana tubuh kita ini sebetulnya memiliki kemampuan secara otomatis dapat memperbaiki manakala terjadinya kerusakan. Tubuh manusia terdiri dari beberapa sistem, mulai dari sistem saraf, peredaran darah, hormonal, pernafasan, pencernaan, dan seterusnya. Ada kurang lebih 9 sistem yang membentuk tubuh. Bagian terkecil tubuh adalah sel. Tolong diingat, bagian terkecil tubuh adalah sel. Semua bentuk kegiatan metabolisme terjadi di dalam sel tubuh Bapak. Pada saat selnya rusak, akan menyebabkan fungsi organ menurun. Contoh, sel organ pankreas rusak akan menyebabkan penyakit diabetes tipe 1. Kerusakan sel di reseptor insulin menyebabkan diabetes tipe 2. Kerusakan sel di dinding-dinding pembuluh darah menyebabkan aterosklerosis atau kekakuan otot pembuluh darah, menyebabkan penyakit hipertensi. Kerusakan sel ginjal menyebabkan gagal ginjal, kerusakan sel di otak menyebabkan stroke, Alzheimer, dan seterusnya. Lalu muncul pertanyaan, apa penyebab kerusakan sel? Ada yang tahu? Apa penyebab kerusakan sel? Penyebab kerusakan sel adalah radikal bebas. Para ahli hari ini sepakat hampir 80% penyebab kerusakan sel akibat radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Ada yang tahu? Radikal bebas adalah sebuah molekul yang terbentuk di dalam tubuh kita akibat proses oksidasi. Jadi radikal bebas ini sama dengan racun yang berbahaya. Jika radikal bebas itu nempel di dalam sel kita jadi rusak. Kenapa radikal bebas bisa terbentuk? Karena terjadinya proses oksidasi. Apa itu oksidasi? Oksidasi itu contohnya kalau di luar sana besi berkarat. Berarti dok, tubuh kita bisa karatan? Ya, bisa. Proses oksidasi terjadi dimulai kita lahir sampai kita mati nanti. Berarti proses oksidasi tidak bisa dihindari. Tetapi proses oksidasi ini akan berlipat-lipat lebih banyak jika pola hidup kita tidak bagus. Makanan yang selalu digoreng, tolong perhatikan, mulai dari bakwan, mendoan, ikan, daging, mie goreng, itu adalah makanan yang mudah teroksidasi. Tolong dicatat. Makanan instan adalah makanan yang mudah teroksidasi. Makanan dengan kadar gula terlalu tinggi juga menyebabkan oksidasi berlebihan. Tidur larut malam, kurang istirahat, dan stres juga adalah sumber terbentuknya oksidasi. Berarti singkat kata, oksidasi tidak bisa kita hindari, betul? Tetapi Allah sudah menyiapkan penawarnya, penangkalnya, obatnya, ya, terhadap proses itu. Namanya antioksidan. Antioksidan diproduksi di dalam sel-sel tubuh kita. Ada 2, glutathione dan superoksid dismutase. Yang ini nggak usah dicatat, susah. Cukup kenal bahwa tubuh kita memproduksi antioksidan. Namun setelah usia Bapak di atas 40 tahun, produksinya semakin menurun. Oksidasi yang tidak bisa terbendung, apalagi oksidasinya itu 2-3 kali lipat lebih banyak, tidak diimbangi dengan produksi antioksidan yang pas, yang cukup, pada akhirnya radikal bebas terbentuk, dan radikal bebas inilah yang menyebabkan kerusakan sel. Oleh karena itu hampir rata-rata orang sakit diabetes, hipertensi, dan penyakit kronis lainnya rata-rata di atas usia 40 tahun. Walaupun beberapa tahun terakhir ini saya sering didatangi pasien
masih muda sakit diabetes, hipertensi, jantung, gagal ginjal dan seterusnya. Kemarin ada pasien saya usia 18 tahun kena penyakit diabetes, komplikasinya sudah kemana-mana. Ya, tetapi Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir, Allah Maha Baik. Allah menciptakan antioksidan bukan hanya dalam tubuh kita, tetapi Allah sudah menyiapkan antioksidan itu ada dalam makanan kita. Ada di mana? Ada di mie instan? Jelas bukan. Ada di goreng-gorengan? Ya pasti bukan. Ada di buah-buahan. Contoh, antioksidan yang namanya resveratrol. Antioksidan ini dapat mengobati dan mencegah penyakit jantung. Ada di mana? Ada di biji buah anggur. Jadi kalau Bapak Ibu makan anggur, bijinya jangan dilepeh, jangan dibuang. Dikunyah, ditelan, itu obat untuk mencegah dan mengobati penyakit jantung. Ada antioksidan yang namanya likopin, dapat mencegah dan mengobati penyakit prostat. Bapak-bapak yang usianya sudah di atas 60 tahun, kalau sudah mulai susah kencingnya tidak tuntas, itu kemungkinan sakit prostat. Sebetulnya bisa diobati, dicegah oleh zat likopin ada dalam buah tomat. Ada antioksidan yang namanya bromelin yang dapat mencegah penyakit kanker, ada di dalam buah nanas, terutama di bagian tengahnya, bonggol nanas yang keras. Ibu kalau motong jangan dibuang, Bu. Itu banyak kandungan bromelin yang dapat mencegah penyakit kanker. Ada antioksidan yang terkandung dalam buah alpukat, dapat mencegah penyakit pikun, Alzheimer. Ada antioksidan yang terkandung dalam buah apel, dapat mencegah penyakit fatty liver atau perlemakan hati yang menyebabkan penyakit batu empedu. Dan seterusnya, semua buah prinsipnya banyak mengandung antioksidan. Tapi tadi kita sudah buktikan, siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan buah, berbuka dengan buah-buahan? Rasulullah sudah mengajarkan, berbukalah dengan segelas air putih dan 3 buah kurma. Kurma banyak mengandung antioksidan, mineral, terutama potasium yang dapat menguatkan otot dan tulang. Di dalam kandungan kurma banyak mengandung vitamin yang meningkatkan energi tubuh kita. Di dalam kandungan kurma banyak mengandung antioksidan, anti kanker, dan seterusnya. Tapi tadi kita sudah buktikan, siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan buah-buahan? Setiap saya tanya pasti tidak ada yang jawab, paling 1-2 orang yang makan buah-buahan tiap hari. Disinilah terbukti kenapa masyarakat kita hari ini banyak yang sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Karena pola makan yang salah, gaya hidup yang keliru. Saya mau cerita Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan cerita saya. Beberapa bulan yang lalu, bahkan kemarin, jadi ada 2 kasus yang sama. Beberapa hari kemarin saya didatangi seorang ibu-ibu terkena penyakit diabetes mellitus, di mana komplikasinya ada gangren. Jadi ini disebut sebagai foot diabetic, kaki penderita diabetes itu menghitam. Jari-jari kakinya sudah rusak parah, telapak kakinya bolong, itu namanya gangren diabetik. Tidak sembuh-sembuh sudah 8 bulan ini, kata beliau. Dokter di rumah sakit menyatakan kakinya harus segera diamputasi. Apa yang bisa dilakukan? Suaminya tanya, "Dok, tolong istri saya, tolong berikan pengobatan yang terbaik agar istri saya sembuh. Kami sudah lelah, Dok, berobat kemana-mana." Sampai suaminya mengatakan begitu. Apa yang bisa saya lakukan kalau didatangi pasien yang sudah parah, Pak? Sulit pastinya. Tetapi inilah bentuk ikhtiar dari metode pengobatan holistik. Klinik kami dilengkapi dengan teknologi. Jadi saya membutuhkan bantuan teknologi. Ya, nama teknologinya Human Resonance Magnetic Analyzer. Ini alat medical check up. Bedanya dengan yang di rumah sakit apa, Dok? Beda, tetapi tujuannya sama. Teknologinya berbeda, cara kerjanya berbeda, tetapi insya Allah hasilnya sama, akurasinya sama. Alat ini saya temukan waktu kami masih ada di Beijing. Kita belajar di Beijing, lalu saya temukan alat ini, dan alat ini bisa mendeteksi 250 parameter pemeriksaan fungsional organ
tanpa harus dikeluarkan darah Bapak. Jadi kalau Bapak mau periksa fungsi ginjal, fungsi liver, darah itu kan harus diambil darah dulu ya. Tapi tanpa harus pakai media darah, alat ini mampu mendeteksi semua fungsi organ. Nah, alat itu saya datangkan ke Indonesia. Singkat kata, beliau saya periksa dan ternyata hasilnya 5 organ vital dalam tubuhnya rusak. Mulai dari jantungnya, bengkak paru-parunya, ada infeksi, ada flek. Ginjalnya tinggal 40%, ini kalau tidak segera diobati bisa berakhir dengan gagal ginjal ya. Pankreasnya rusak, dan ini semua terjadi akibat sumbatan pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya banyak yang tersumbat. Apa ciri-ciri kalau pembuluh darah kita sudah banyak tersumbat? Apa ciri-cirinya? Gampang kesemutan. Jadi kalau Bapak duduknya udah mulai geser sana geser sini, udah mulai selonjoran kakinya, kemungkinan itu sudah mulai tersumbat. Nah, coba yang masih kecil, yang mau bersila sejam 2 jam nggak akan terasa kesemutan, karena pembuluh darahnya masih elastis, masih baik. Tapi yang usianya sudah di atas 40 tahun, kalau duduk belum setengah jam sudah mulai kesemutan, itu menunjukkan adanya sumbatan pembuluh darah. Sumbatan ini terjadi akibat tingginya radikal bebas. Lemak dalam tubuh kita teroksidasi, apalagi kalau gula darah tubuh kita tinggi. Gula darah yang tinggi dalam tubuh kita menyebabkan gulanya itu teroksidasi dan nempel di dinding pembuluh darah, mengganggu aliran darah. Ini semua terjadi akibat gaya hidup yang salah. Suaminya bilang, "Dok, istri saya sejak muda kita menikah dulu punya kebiasaan tidak bagus." Apa itu, Pak? Suka tidur larut malam. Orang yang kebiasaan tidur antara lebih dari jam 11 malam belum tidur, hati-hati. Tubuh Bapak akan teroksidasi 2 kali lipat. Jadi syarat sehat jam 11 sampai dengan jam 1 malam harus tidur pulas. Jam 11 sampai dengan jam 1 malam harus tidur pulas. Bapak kalau mau sholat tahajud kan dimulai dari tidur ya, harus tidur dulu, sunnahnya begitu. Apa sholat tahajud jam 1? Enggak toh. Sholat tahajud bukan jam 12, bukan jam 1, tapi sepertiga malam. Jadi antara jam setengah 3 sampai dengan jam 3, itu waktu yang cocok pas untuk sholat tahajud. Pada saat itulah, di saat kita bangun ya, di saat kita sholat, justru daya tahan tubuh kita akan meningkat. Tetapi jam 11 sampai dengan jam 1 malam belum tidur, oksidasi akan naik. Gaya hidup kedua yang beliau akui salah, "Dok, istri saya sejak muda dulu suka makan malam." Ada banyak penelitian riset, ternyata orang yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, oksidasi akan naik bukan 2 kali lipat tapi 4 kali lipat. Ya. Dan itulah yang menyebabkan pada akhirnya tubuhnya semakin lemah, beliau sakit diabetes. Jadi apa yang harus dilakukan si pasien ini, si ibu tadi? Yang pertama kali harus dilakukan adalah merubah gaya hidup yang salah. Lalu setelah itu baru bicara obat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pengobatannya cukup lama, tetapi alhamdulillah berhasil. 8 bulan ya, 8 bulan saya harus obati beliau, saya harus memberikan edukasi. Setiap bulan beliau datang ke klinik saya, dan akhirnya di bulan ke-6 pun sudah membaik, dan di bulan ke-8 beliau sembuh tanpa bekas. Jadi yang tadinya mau diamputasi di atas mata kaki beliau pun sekarang sembuh. Bahkan diabetesnya pun sekarang sudah terkontrol. Kemarin datang ke klinik, suaminya bilang, "Dok, istri saya sekarang sudah mulai jalan-jalan ke mall lagi." Tadinya boro-boro jalan ke mall, datang pakai kursi roda, Pak. Tubuhnya sudah sangat lemah. Baik, itu adalah satu dari ribuan cerita yang ada di klinik kami. Ada yang sakit kanker. Kalau sudah sakit seperti itu tuh nggak kenal waktu, tidak kenal jarak, apalagi uang.
Ada pasien kena jantung koroner, berobat dari Papua ke Jakarta. Sebulan sekali naik pesawat. Pesawatnya aja sudah 5 jutaan itu. Belum PCR swab pada saat pandemi ini. Tapi semua itu dilakoni, Pak, karena sudah sakit. Ya. Baik, itu jawabannya. Jadi kenapa penyakit kronis sudah disembuhkan? Karena kita tidak mau merubah kebiasaan yang salah. Dok, susah kalau tidak makan goreng-gorengan. Enak dok goreng-gorengan, betul gitu? Susah kalau tidak makan nasi dok, tidak bisa saya kalau tidak makan nasi. Ya, inilah yang menyebabkan sulitnya pengobatan. Ya. Baik, kita lanjut. Jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Pengobatan yang keliru, Bapak Ibu sekalian. Untuk menjelaskan poin 2 ini saya ingin bercerita 3 kasus. Kasus pertama datang ibu-ibu umur 58 tahun, dok pinggang saya sakit. Sakit pinggang. Sudah berobat ke dokter ahli saraf, sudah diperiksa, awalnya diduga saraf kejepit tapi ternyata tidak ada kelainan di tulang belakang. Pindah lagi ke dokter ahli ginjal, ternyata setelah diperiksa tidak ada gangguan ginjal. Karena belum ketemu penyakitnya, dokter tersebut hanya memberikan obat analgesik atau pereda nyeri. Minum obat sudah 6 bulan tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Ya karena obat yang diminum hanya obat pereda nyeri, bukan untuk mengobati penyebab sakit. Datang ke klinik saya, dok, tolong dokter resepin obat herbal supaya saya sembuh. Nanti dulu bu, jangan buru-buru minum nanya obat herbalnya apa. Saya harus cari tahu apa penyebab sakit pinggang ibu. Kan saya sudah diperiksa dok, kata beliau. Ya ini pemeriksaannya tidak komplit. Kebetulan kita punya alat teknologi yang kedua, namanya BR scanner, bioresonance scanner. Alat ini penemuan baru dalam ilmu kedokteran, penemunya orang Rusia, dibantu salah satu ahli fisika dari Amerika. Ini konon ceritanya begitu. Alat ini dipakai untuk pemeriksaan para astronot NASA dan Mir di Rusia awalnya, tapi sekarang sudah berkembang di Eropa, di Amerika. Ya sudah banyak klinik, rumah sakit yang memiliki alat tersebut. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memiliki alat tersebut. Alatnya tidak besar, hanya sebesar meja ini. Cara pemeriksaannya, tiduran di sebelah alat, nanti dipasangkan alat ke kepala. Hasilnya berupa gambar organ 3 dimensi full color. Jadi isi jeroan bapak kelihatan semua, mulai dari isi otak, jantung, paru, ginjal dan seterusnya. Kalau alat pertama hasilnya berupa angka 30 lembar, itu yang pertama. Kalau yang kedua seluruh organ di scan dari kepala sampai ujung kaki itu terlihat. Itu teknologi itu kita punya, dan teknologi itu di Indonesia masih jarang Bapak Ibu sekalian. Ya, masih jarang. Salah satu yang punya Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta. Yang ada beberapa klinik di Indonesia adalah. Ya. Nah, beliau saya periksa. Ternyata hasilnya bukan saraf kejepit, bukan gangguan ginjal, tetapi ada infeksi di rahim. Jadi ada infeksi di rahim. Ya. Dan infeksinya itu menyebar ke tulang panggul. Baru setelah tahu penyakitnya tersebut, saya kasih obat herbal. Alhamdulillah 3 bulan sembuh. Datang lagi bapak-bapak, umur kurang lebih sekitar 60 tahun, 65 tahun. Dok, saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa pak? Mual, kembung, nyeri ulu hati. Kira-kira sakit mah, betul? Kalau bapak ibu sakit mah minum obat apa? Proma. Apakah salah kalau sakit mah minum proma? Salah enggak? Salah enggak pak? Enggak salah, benar. Kalau sakit mah minum proma, milanta, polisilin enggak salah. Tapi kalau sudah 3 bulan tidak sembuh-sembuh, pasti ada yang salah di sini. Ternyata setelah kami periksa, bukan sakit mah, tapi sakit batu empedu. Nah, kalau sakit batu empedu sembuh nggak pakai proma? Nggak sembuh, berarti salah obatnya. Karena apa? Kira-kira. Karena semua sepakat kalau bapak mual, kembung, nyeri, lalu konotasinya, oh ini sakit mah, belum tentu. Ya, datang lagi ibu-ibu masih muda 30 tahun. Dok, sakitnya tuh di sini katanya. Sakit apa tuh? Ibu ini divonis sakit jantung sama dokter spesialis jantung. Sudah minum obat jantung tidak sembuh-sembuh. Apakah diagnosisnya salah? Enggak. Untuk kasus yang ketiga ini menarik.
sakit jantungnya benar, tapi ternyata sakit jantungnya disebabkan karena penyebab di luar jantung. Ada penyakit namanya divertikula, gangguannya menyebabkan nyeri dada dan terganggu jantungnya. Berarti yang saya obati, jantungnya saya obati, ususnya saya obati. Divertikula itu letaknya di usus besar. Ada lagi, bapak-bapak, dok saya asam uratnya tinggi, nyeri-nyeri sendi, kaku kalau pagi hari. Tolong saya diobati, saya sudah minum piroxicam, allopurinol, tidak sembuh-sembuh. Ya saya bilang ya nggak mungkin sembuh, karena apa? Obat itu hanya obat pereda nyeri. Apa penyebab penyakit asam urat? Ada yang tahu di sini? Penyebab penyakit asam urat apa? Kelebihan purin. Iya, semua makanannya mengandung protein pasti mengandung purin, tapi belum tentu orang makan protein lalu pasti kena asam urat. Soto Betawi banyak purinnya, Pak. Ya, tapi belum tentu orang makan soto Betawi langsung asam uratnya tinggi, kan belum tentu. Penyebab sakit asam urat adalah gangguan fungsi ginjal, ketidakmampuan ginjal memfilter zat purin, di mana zat purin itu harus dinetralisir oleh senyawa asam urat, dan asam urat ini setelah bekerja di dalam tubuh untuk menetralisir zat purin, lalu bersama-sama purin akan dibuang lewat kencing. Tapi kalau ginjalnya bocor, asam uratnya balik lagi ke dalam darah, masuk ke dalam sendi, menyebabkan kerusakan jaringan tisu sendi atau jaringan lunak sendi, sakitlah yang namanya asam urat. Berarti Bapak Ibu sekarang sudah tahu ilmunya. Kalau sakit asam urat yang harus diobati apanya? Ginjalnya. Tapi tidak stop sampai di situ dulu, dicari tahu lagi apa penyebab kerusakan ginjal. Dan salah satu penyebab kerusakan ginjal adalah gigi berlubang. Infeksi yang ada di gigi, bakteri yang ada di gigi suka mampir ke ginjal, membuat ginjal kita bocor. Itulah pengobatan holistik, bukan mengobati akibat, tapi mengobati penyebab. Akibat sakit, muncul rasa sakit. Pusing, pegel-pegel, kesemutan, itu adalah rasa sakit. Bukan itu yang kita obati, tetapi dicari tahu penyebabnya, obati penyebabnya. Tapi tadi di awal saya sudah sampaikan, penyebab sakit adalah kerusakan sel, dan kerusakan sel disebabkan karena radikal bebas. Berarti pengobatan yang perlu dilakukan sebagai konsep dasar pengobatan holistik adalah detox. Tolong perhatikan, tolong dicatat, apapun penyakitnya, tahapan pertama pengobatan holistik adalah detox, membersihkan tubuh kita dari racun yang dapat merusak sel. Racun itu sama dengan radikal bebas. Ketemu Pak jawaban hari ini. Rasulullah sejak 1400 tahun yang lalu ya menganjurkan para sahabatnya untuk detox. Aku tidak berjalan ketika malam aku diisrokan, kecuali para malaikat berkata, ya Muhammad, perintahkan umatmu untuk bekam. Bekam atau bahasa kedokteran namanya ODT, oksidan drainase therapy. Jadi bekam itu ada nama kerennya Pak, namanya ODT, oksidan drainase therapy. Itu sudah diteliti dalam ilmu kedokteran, sudah banyak jurnal yang membahas mengenai bekam. Ternyata bekam ini salah satu cara efektif untuk membersihkan tubuh kita dari radikal bebas, asal dilakukan dengan cara yang rutin dan benar. Apakah Bapak Ibu sudah bekam sebulan sekali? Yakin bahwa tubuhnya bebas dari radikal bebas? Nggak mungkin gitu loh, orang zaman sekarang itu tidak ada radikal bebas ya, nah mungkin. Rasulullah saja yang hidupnya di zaman dulu udaranya masih bersih, makanya tidak neko-neko, beliau melakukan bekam sebulan sekali di tanggal-tanggal ganjil 17, 19, 21 Hijriah. Puasa adalah salah satu cara detox terbaik nomor 2, dimana dengan puasa tubuh kita akan bersih-bersih. Jadi organ tubuh kita di saat kita puasa 14 jam nih tidak makan, organ tubuh kita selain istirahat ngapain tuh? Bersih-bersih dari radikal bebas. Dan para sahabat pernah melihat Rasulullah meramu beberapa buah-buahan yang berfungsi untuk membersihkan racun yang ada di usus.
Ya, jadi usus adalah tempat sampah di dalam tubuh kita. Kalau tempat sampah kita bersih, insya Allah sehat. Tapi kalau tempat sampah kita kotor, ya tubuh kita akan sakit. Begitu juga ibu di rumah punya tempat sampah, tidak segera dibuang, ya akan mengundang penyakit. Jadi sekali lagi, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Pengobatan yang keliru. Selama ini sekali lagi kita fokus hanya di tempat yang sakit, rasa sakit. Ya. Jawaban ketiga, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ketahuannya sudah terlanjur parah. Penyakit kalau belum parah tidak ada gejalanya, Pak. Penyakit kanker stadium 1 tidak ada gejalanya, Pak. Saya survei di Darmais kemarin beberapa tahun yang lalu. Ternyata orang yang sakit kanker di Darmais itu rata-rata sudah minimal stadium 3. Kenapa mereka terlambat berobat? Bukan terlambat berobat karena bukan tidak mau berobat, tapi karena memang orang berobat itu kalau sudah sakit. Betul ya Pak? Tapi ternyata kanker di stadium 1 tidak merasakan sakit, tidak ada gejala sakit. Kemarin beberapa tahun yang lalu, tahun 2018 tepatnya, 1 bulan sebelum Ramadan, saya mengisi acara manasik di ibu-ibu majelis taklim. Jadi di sini kalau ada ibu-ibu majelis taklim, ada kegiatan majelis taklim, nanti setelah Lebaran bisa undang saya. Saya mengisi acara tersebut, ya sebelum acara saya ngobrol sama ibu ustazahnya, ibu ketua majelis taklim. Bu ustazah sehat? Saya tanya, sehat dok, insya Allah. Apa buktinya? Saya tanya begitu, apa buktinya ibu sehat? Loh, saya sehat, saya bisa hadir di sini dok. Saya sehat karena saya jarang sakit, alhamdulillah saya jarang sakit. Saya tidak ada keluhan. Kalaupun ada keluhan, kadang-kadang pusing, ya dikerokin sebentar, minum obat, besoknya sembuh insya Allah. Baik, pertanyaan terakhir Bu Ustazah, apakah ibu sudah pernah melakukan general check up? Apa jawabannya? Pasti jawabannya apa? Belum. Mau enggak Bu medical check up holistik? Kira-kira jawabannya apa? Ibu ini bilang apa? Moh. Enggak mau dok. Loh kenapa enggak mau? Ada 3 alasan. Alasan pertama kira-kira apa Bu? Takut ketahuan penyakitnya dok. Alasan kedua apa? Mahal dok. Alasan ketiga, ini alasan paling banyak nih, apa? Nggak sempat dok. Mohon maaf bukannya saya menyinggung, jangankan untuk medical check up, untuk dengerin ceramah nggak sempat dok. Hari ini hari Minggu Pak, ya mungkin Bapak ada kegiatan, tapi ceramah ini durasinya hanya 1 jam. Jangan mengatakan tidak sempat untuk mendapatkan ilmu. Rasulullah sudah katakan, carilah ilmu sampai ke liang lahat, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini kesempatan buat kita untuk belajar, ya. Karena kalau sudah sakit Bapak Ibu sekalian, semuanya akan terlambat. Harta kita akan habis. Hari ini banyak masyarakat Indonesia yang jatuh miskin gara-gara sakit Pak. 20 tahun terakhir, terutama 15 tahun terakhir di saat saya sudah mendalami pengobatan holistik, didatangi pasien sakit kanker. Dari Medan kemarin nenek-nenek usia 80 tahun kena kanker usus. Ya sampai-sampai anaknya patungan untuk berobat. Mahal biaya untuk kanker, jelas mahal. Ya. Tapi kalau misalnya kita bisa mau melakukan medical check up secara rutin, insya Allah kalaupun ketemu penyakitnya, insya Allah penyakitnya itu masih ringan. Kalau ketemunya masih ringan, insya Allah lebih mudah dan murah pengobatannya. Tapi karena kita tidak paham dengan ilmunya bahwa ternyata hari ini banyak penyakit kronis itu munculnya setelah parah. Nah kembali lagi ke cerita tadi, ibu-ibu tadi. Saya ingat sekali kejadian itu hari Sabtu. Beliau menolak untuk medical check up. Maaf ya, ini cerita benar. Hari Senin sore datang ke klinik saya stroke Pak. Beliau stroke. Padahal yang namanya stroke itu sumbatan pembuluh darah di otak, kerusakan saraf otak, infak itu terjadi prosesnya lama. Berarti waktu hari Sabtu saya tanya apakah ibu sehat, beliau mengatakan sehat, tapi ternyata sudah terjadi kerusakan saraf di otak, itu sudah pasti. Nyatanya hari Senin beliau stroke. Ini apakah kebetulan? Ya, di depan meja saya beliau bilang begini, dok tolong saya diperiksa berapapun biayanya saya keluarin dok. Ya saya guyonin nih pada saat itu. Ibu lupa hari Sabtu bilang apa? Takut ketahuan penyakitnya, mahal biayanya. Nah disinilah orang kalau sudah sakit pasti akan mahal biayanya. Ya,
Jadi pengalaman saya itu 15 tahun terakhir itu ya kalau didatengin pasien sudah kakinya mau diamputasi, kanker, cuci darah, sedih melihatnya. Mereka sudah habis-habisan. Oleh karena itu kegiatan manasik ya di masjid ya tujuannya apa? Memberikan edukasi pendidikan kesehatan agar masyarakat ini cerdas. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Insya Allah nanti di akhir, jangan ulang dulu Pak, di akhir saya akan memaparkan 7 cara mencegah lebih baik daripada mengobati dengan cara holistik. Insya Allah nanti ada. Baik, materi selesai. Kenapa penyakit kronis sudah disembuhkan? Ada 3, gaya hidup yang salah, pengobatan yang keliru, dan ketahuannya sudah terlanjur parah. Kita ada yang mau tanya jawab, ada yang mau bertanya? Kalau ada silahkan, kalau tidak ada kita lanjutkan langsung ke materi terakhir. Monggo silahkan kalau ada yang mau tanya. Ibu, ada yang mau tanya? Ibu, kenapa kok sholatnya duduk? Ibu enggak pengen tanya? Mumpung masih di sini Pak, Ibu. Kalau tanyanya di klinik bayar loh Bu. Bercanda Bu ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin berinteraksi ya. Ya saudara-saudara semua ya silahkan. Ya. Baik, ini pertanyaan bagus. Syarat makan buah itu ada 5 Pak. Syarat makan buah ada 5. 1, makanlah buah di saat musimnya. Bukan karena mahal Pak, enggak. Kalau ada duren di luar musim duren, itu kan Jalan Raya Bogor itu daerah Kramat Jati, setiap saat ada orang jual musim duren. Padahal zaman dulu enggak ada, kalau enggak ada musim durennya enggak ada duren. Tapi kenapa sekarang ada? Kenapa sekarang ada? Ini berarti sudah menentang hukum alam. Rekayasa genetik pasti selalu ada side effect. Jadi jangan makan buah di luar musim. Yang kedua, makanlah buah di mana kita tinggal. Jadi lebih cocok itu kalau kita makan buah, kita orang Indonesia ya makanlah buah asli Indonesia. Jangan buah dari luar gitu loh. Apalagi buah dari Cina itu kan bahaya ya, banyak mengandung pestisida, kandungan lilinnya tinggi sekali ya. Lebih baik makan apel ya buah apel Malang Pak. Jeruk ya jeruk Pontianak. Ya. Baik, yang ketiga, makan buah itu yang ada bijinya. Kembali lagi di masalah rekayasa genetik. Jadi kalau ada buah tidak berbiji, apalagi anggur Pak, justru obat di dalam biji anggur itu dapat mencegah mengobati penyakit jantung. Jadi kalau nyari anggur tidak ada biji, udah tidak ada biji mahal, rugi Pak. Udah tidak ada biji kan mahal ya. Pedagangnya bilang, wah ini anggur tidak ada biji, harganya lebih mahal. Ya saya milih yang berbiji, yang ada bijinya itu ada obatnya untuk penyakit jantung kok. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, makan buah jangan setelah makan. Yang bagus itu 15 menit sebelum makan nasi. Ada istilah cuci mulut nggak berlaku sekarang. Ya, telat Pak. Jadi kalau makan buah itu sebelum makan, tujuan makan buah apa? Buah mengandung antioksidan, betul? Itu obat penawar oksidasi. Kalau kita kebanyakan makan gorengan, berarti ada oksidasi kan, di sini terjadi oksidasi, dinetralisir oleh buah. Makanya makan buah sebelum makan. Kalau makan buah setelah makan ya terlambat gitu loh. Ya. Yang kelima, makan buah pilih jangan yang terlalu matang. Jangan terlalu manis, karena buah yang terlalu matang, terlalu manis itu pun akan meningkatkan kadar gula di dalam darah. Jadi yang cocok buat bapak ibu yang usianya sudah di atas 40 tahun, coba makan buah alpukat tiap hari karena dapat menguatkan sistem saraf otak. Makan apel tiap hari, apel, alpukat, dan pir itu bagus. Nanti yang lain boleh pilih, ada nanasnya, ada tomat ya, dan lain-lain. Tapi jangan makan buah mangga arum manis yang terlalu manis, buah kelengkeng yang terlalu manis, buah naga terlalu manis. Nah itu juga hati-hati. Bukan berarti tidak boleh, tetapi jangan berlebihan. Ya, jadi itu adalah syarat makan buah. Terjawab Pak? Terjawab. Ada pertanyaan lain? Ya silakan. Batu empedu. Iya. Kenapa berakhir di operasi?
Karena rata-rata orang sakit nyeri akibat batu empedunya sudah besar. Makanya tidak ada cara lain untuk operasi. Tapi kalau Bapak tahu batu empedunya masih kecil, dengan cara medical check up, ya gampang obatinya, cuka apel Pak. Rata-rata orang sakit nyeri, perut, kembung, mual, karena batu empedunya sudah besar. Munculnya sudah besar, rasa sakitnya sudah besar. Tapi kalau tidak besar, masih kecil, apalagi masih dalam bentuk lumpur lemak. Batu empedu kan terjadi akibat lemak, fatty liver. Ya awalnya lumpur lemak maksudnya di dalam empedu. Lama-lama mengeras, kecil jadi besar. Kalau waktu masih jadi lumpur, terus batunya masih kecil di bawah 1 mili, itu tidak ada rasa sakit. Tapi kalau Bapak melakukan medical check up holistik secara rutin, insya Allah kalau ketahuan batu empedunya sudah ada, gampang obatnya, cuka apel Pak. Gitu. Itu jawabannya. Ya kalau empedunya sudah hilang ya Bapak tidak punya empedu. Fungsi empedu apa? Menampung cairan empedu yang berfungsi untuk menetralisir racun. Cairan empedu itu fungsinya untuk menetralisir racun. Jadi kalau Bapak empedunya sudah tidak ada, ya tidak ada cadangan untuk menetralisir racun, karena empedu adalah cadangan untuk menetralisir racun. Makanya rata-rata orang yang empedunya sudah hilang, ya tubuhnya akan mudah keracunan, radikal bebas akan mudah naik. Gitu. Jangan sampai empedunya dipotong Pak, bahaya. Sayang gitu loh. Ya. Tapi kalau sudah telanjur besar, ya terus sudah infeksi, ya susah gitu loh. Ya memang harus mau nggak mau harus dioperasi. Ya. Walaupun memang ada cara secara holistik supaya bisa batu empedunya itu keluar tanpa harus dioperasi. Ya. Baik gitu ya. Ada pertanyaan terakhir, ibu-ibu ada enggak Bu? Ya silakan. Ibu-ibu dulu Pak. Ya. Nah, kenapa kalau makan buah sebelum makan cemol? Itu berarti menandakan tubuh ibu, satu, asam lambungnya tinggi, yang kedua, radikal bebasnya sudah banyak. Buah mengandung antioksidan. Di saat kita makan, ternyata radikal bebas kita tinggi. Tubuh kita dengan adanya buah mengandung antioksidan, tubuh kita melakukan proses detoksifikasi. Ada yang namanya reaksi healing crisis atau DOC, direction of cure. Di mana direction of cure itu adalah kondisi tubuh sedang melakukan bersih-bersih. Ada yang mual, ada yang pusing, ada yang lemes. Jadi kalau minum herbal, minum suplemen, makan buah, itu ada kadang-kadang reaksi seperti itu. Itu bukan side effect, itu adalah direction of cure atau healing crisis. Itu adalah di saat kita detox ya Bu, membersihkan tubuh kita dari racun dengan buah tadi, itu energi yang dibutuhkan untuk membuang racun itu meningkat. Terkadang jadi lemas, terkadang muncul mual, nah seperti itu tidak apa-apa, biarkan, ntar lama-lama sudah terbiasa, 3 sampai seminggu sudah terbiasa, ya akan hilang mualnya, gitu Bu. Ya, gimana? Teruskan aja, jangan dihentikan. Ya, justru kalau misalnya mual, pusing, itu menandakan tubuh ibu memang sudah harus segera didetoks, jangan dihentikan. Ya, itu merupakan sign, tanda. Ya, baik. Di sini tadi 700 juta jiwa di dunia terserang obesitas. Ya, di mana obesitas merupakan sarang penyakit. Obesitas pun sebetulnya kita tidak bisa langsung menilai orang ini obes ya, karena ada orang yang terlihat gemuk tapi ternyata yang gemuk ototnya. Itu bagus ya, ototnya. Tapi ada juga orang yang terlihat kurus tapi ternyata banyak lemaknya. Ya, kembali lagi harus diperiksa. Obesitas itu dinilai bukan dari bentuk wujud, tetapi di saat pemeriksaan massa otot lebih sedikit daripada massa lemak, itulah yang disebut obesitas. Jadi karena lemaknya tinggi, kemungkinan terjadinya oksidasi lebih cepat, peredaran darah tersumbat, muncullah penyakit. Itu jawabannya Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya.
Tadi disebutkan untuk mencegah prostat antara lain makan Tomat. Sebaiknya tomat langsung dimakan. Baik, pertanyaannya bagus. Berarti Bapak menyimak. Bagaimana cara makan tomat supaya bisa ngobatin prostat? Yang dibutuhkan sebetulnya zat likopin itu banyak terkandung dalam biji tomat. Biji tomat itu selain kecil, keras Pak. Berarti yang harus dilakukan bagi Bapak untuk mencegah penyakit prostat, sebelum dimakan dikukus dulu kurang lebih 10-15 menit sampai tomatnya benar-benar lodrok. Kalau orang Jawa bilang lodrok ya, lembek, agar biji tomatnya lembek. Setelah masuk ke dalam lambung, biji tomat ini akan mengeluarkan zat likopin. Tapi kalau langsung dimakan, di blender itu nggak mungkin biji tomatnya pecah. Coba Bapak blender, tetap aja biji tomatnya masih utuh. Dimakan masuk ke dalam usus, ya keluar utuh lagi biji tomat. Nggak mungkin hancur itu, karena biji tomat juga dilapisi sama ada semacam lendir ya, yang itu sangat-sangat susah untuk dihancurkan. Jadi caranya apa ya, dipanaskan dulu. Dan dok, nanti kalau dipanaskan vitamin C-nya hilang. Ya memang yang dibutuhkan bukan vitamin C pada penderita prostat, ya. Yang dibutuhkan adalah likopinnya ada di biji tomat. Kalau ibu-ibu jangan dikukus. Lah ibu-ibu nggak punya prostat. Nah ngapain dikukus gitu loh. Yang khusus bapak aja yang dikukus. Ya, karena tujuannya adalah untuk mengobati penyakit prostat. Ya, baik gitu ya. Baik, kita lanjut. Terakhir, insya Allah 10 menit lagi selesai. Jadi jam 6.15 menit, jam 15 lewat 15 insya Allah selesai. 6 cara sehat ala Rasulullah SAW. Ya, dan tambahan 1 berarti totalnya 7. Yang pertama, mulai hari ini jaga makan. Bagaimana cara jaga makan yang benar? Ada 4. 1, makan jangan berlebihan. Yang kedua, jangan makan malam. Stop makan sebelum isya. Jadi kalau di saat puasa ini berbuka dengan seadanya, segelas air putih dan buah-buahan. Paling bagus adalah 3-5 buah kurma. Setelah itu lanjut maghrib. Setelah lanjut maghrib baru makan. Ya, itu yang benar. Tapi kita berbuka dengan semangkok kolak, sepiring lontong, goreng-gorengan, kenyang. Setelah itu makannya setelah sholat taraweh, keliru Pak. Jadi tidak ada manfaat untuk kesehatan itu puasanya. Ya, jadi makan jangan larut malam. Yang ketiga, kurangi karbohidrat. Tolong perhatikan, umur sudah di atas 40-50 tahun, jangan terlalu banyak karbo. Karena karbo itu cepat naikin berat badan, cepat naikin lemak. Jadi lemak itu naik bukan karena daging. Mitos daging menyebabkan kolesterol naik. Mitos daging kambing tanpa lemak yang diolah dengan cara yang benar adalah makanan sehat, tidak mengandung kolesterol jahat. Makanya orang Arab hobinya makan daging kambing, daging domba. Tidak ada yang sakit stroke, jarang Pak di sana. Orang Indonesia yang jarang makan daging malah kena stroke, hipertensi, diabetes. Ya karena apa? Goreng-gorengan, karbohidrat. Kerupuk, nah tolong perhatikan, paling hobi kita ini makan kerupuk. Kerupuk itu naikin lemak jahat Pak. Kalau enggak makan kerupuk, makan apa dok? Nah, ini susah ini udah ngomong gini. Kalau enggak makan kerupuk, susah saya mau makan. Nah itu kan karena ala bisa karena biasa. Jadi kurangi karbohidrat, kurangi tepung-tepung. Jangan setiap hari makan tepung-tepungan. Saya nggak makan tepung dok, saya makan bakwan. Oh iya, maksud saya bakwannya dari bahan dasar tepung gitu loh. Roti, kue. Kalau bapak mau makan roti, kue, cari roti tawar dari bahan gandum. Ya, jangan dari bahan yang kayak tepung beras. Udah makan nasi mah masih makan tepung beras. Ya sama-sama beras kok. Ya. Jadi kurangi karbo, tepung, gula pasir jangan dimakan. Hentikan makan gula pasir, tidak sehat makan gula pasir. Kalau mau sehat, minum madu. Ya, kalau mau buat teh pakai madu, kalau tidak ada madu ya gula aren lebih bagus daripada gula pasir. Gula aren. Terus, ya, gula aren Pak, jangan gula putih. Gula merah. Kan kalau gula aren dari pohon aren, bukan dari tebu. Sebetulnya gini loh Pak, mohon maaf ya.
Kalau tebu asli sehat, Pak. Tapi masalahnya gula pasir yang ada itu sudah dalam proses kimiawi. Itu yang jadi oksidasinya naik gitu loh. Kalau Bapak mau makan air tebu, enggak apa-apa, Pak. Enggak ada masalah itu. Tapi kalau dalam sudah buatan pabrik, sudah putihnya bersih, itu udah banyak mengandung bleaching itu, diputihkan. Ya. Terus boleh. Tetapi yang bagus lagi ya madu sebetulnya. Tapi madu pun hati-hati juga penderita diabetes, karena madu di Indonesia ini kadar airnya tinggi, kadar gulanya juga tinggi, bahkan ada yang dicampur sama gula bahkan. Nah, itu bahaya. Ya. Gula batu masih lebih baik daripada gula pasir. Tapi kalau pengen bagus ya sebetulnya gula aren, Bu. Ya, jadi kurangi karbo ya. Kurangi karbo itu ya jangan kebanyakan makan tepung, kebanyakan makan gula, santan-santan dikurangi gitu kan. Ya. Baik. Cara jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan thayyib. Jadi cara jaga makan itu, makan jangan berlebihan, jangan makan malam, kurangi karbohidrat, perbanyak protein, saya lupa tadi, perbanyak protein, ya. Dan yang keempat, makanlah yang halal dan thayyib. Itu langkah pertama. Langkah kedua, jangan tidur larut malam tanpa cahaya lampu. Jadi tidur harus gelap gulita, tanpa cahaya. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad. Fatimah radhiyallahu an bercerita kepada para sahabat Nabi. Apa kebiasaan Nabi sebelum tidur? Kata para sahabat Nabi, ayahku sebelum tidur selalu mematikan sumbu-sumbu api dalam rumahnya. Diteliti, ternyata orang tidur dengan lampu cahaya terang benderang, ada satu hormon yang tidak dapat diproduksi, namanya hormon melatonin. Hormon ini membuat tidur bapak ibu pulas. Kalau tidurnya pulas, bangun tidur seger. Tapi kalau tidurnya tidak pulas, apalagi mimpi buruk, bangun tidur kayak orang dipukuli, itu radikal bebas naik. Yang kedua, fungsi hormon melatonin ini membantu memproduksi antioksidan. Tetapi hormon ini tidak dapat diproduksi secara maksimal kalau tidurnya dengan cahaya lampu. Jadi tidur yang benar itu tidur sebelum jam 11, jam 10 sudah tidur, harus gelap gulita. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, jaga tubuh kita dengan kualitas dan kuantitas air putih yang cukup. Jangan kurang, jangan berlebih. Kurang merusak ginjal, berlebih juga dapat merusak ginjal, Pak. Contoh kalau orang minum terlalu banyak di malam hari justru akan merusak ginjal, Pak, hati-hati. Jadi bangun pagi sampai maghrib pastikan 10 gelas. Juga jangan lebih dari 4 liter. Jadi 1,5 sampai 4 liter maksimal. Tapi kalau malam, kalau haus cukup seteguk 2 teguk. Jangan sampai 2 gelas minum mau tidur. Wah, itu dapat merusak ginjal malah. Ya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, puasa. Lakukan puasa secara rutin, tetapi puasa yang benar, puasa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, berbuka dengan segelas air putih dan 3 buah kurma, lalu setelah itu maghrib, setelah itu lanjut makan. Boleh, silahkan. Tapi jangan berbuka dengan tadi yang kan ada hoax tuh, berbuka dengan manis-manis, sirup, es buah tapi pakai sirup gitu kan. Nah, itu jangan. Ya, apalagi kolak itu juga kadar. Oke lah kalau kolak bahannya dari ini ya, gula Jawa ya, gula aren ya. Masih, tapi ada juga yang dicampur sama gula pasir. Ya. Baik, jadi kalau mau sehat lakukan puasa secara rutin. Itu langkah keempat. Langkah kelima, ada salah satu hadis yang berbunyi, di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Tetapi jika segumpal daging itu sehat, sehat pula tubuh kita. Yang dimaksud Nabi adalah segumpal daging itu yang dimaksud Nabi adalah hati, kolbu, ruh, jiwa kita. Jadi kalau mau sehat, langkah kelima, jaga hati, berpikir positif, jangan suuzon. Ya, iri, dengki, sombong, takabur itu adalah penyakit hati. Hilangkan jauh-jauh. Rasulullah mengatakan senyumlah, karena kita senyum membahagiakan orang lain. Bahkan ada hadis mengatakan senyum itu ibadah. Ya, bapak marahnya 5 menit, marahnya hanya 5 menit, daya tahan tubuh turun selama 6 jam. Kena COVID. Udah marah-marah, nggak sengaja kepapar infeksi corona.
Nah, itu. Ya, jadi jaga hati kita. Itu langkah kelima. Langkah keenam, olahraga teratur, terukur sesuai umur. Nabi di saat muda olahraganya gulat, memanah. Ya, tetapi setelah usia menjelang 60 tahun, beliau rubah olahraganya dengan lari-lari kecil. Ya, jalan-jalan pagi. Kan ada lagu hari ini, ya, yang bercerita mengenai Nabi lari-lari kecil dengan istrinya Aisyah, gitu kan? Itu setelah usia tua. Tapi kalau sudah masih muda, ya, beliau olahraganya beda. Olahraganya gulat, Pak. Tapi kalau Bapak usia 60 tahun gulat, rontok semua. Dan pesan saya, jangan olahraga berlebihan. Olahraga berlebihan pun ini akan menyebabkan naiknya oksidasi. Ya, olahraga tidak boleh lebih dari 1 jam, Pak. Dan itu pun olahraga harus pagi hari. Jangan olahraga malam hari. Malam hari itu untuk istirahat. Nah, ini kebanyakan masyarakat modern ini keliru loh. Sudah bekerja seharian lelah nih. Harusnya istirahat tapi malah mampir di nge-gym. Itu nggak ada manfaatnya. Oke lah, ototnya terbentuk, pada keker-keker semua, nanti usia 50 tahun kena serangan jantung, diabetes, hipertensi dan seterusnya. Ya, jadi olahraga itu bagusnya pagi hari, kena sinar matahari pagi. Cukup pit-pitan misalnya, lagi musim goes nih. Kalau olahraganya Nabi berkuda kan, jangan beli kuda mahal, Pak. Murahan masih sepeda. Ya. Tapi jangan sampai 50 kilo. Kemarin ada jemaah umur 65 tahun, "Dok, saya olahraga naik sepeda itu setiap hari Minggu itu 50 kilo. Yo, jangan. Maksimal cukup 10 kilo lah. Itu pun harus pelan-pelan gitu kan. 1 jam lah maksimal. Baik. Jadi langkah keenam, olahraga teratur, terukur sesuai umur. Ada 6 cara sehat. Jaga makan, jangan tidur larut malam, harus gelap gulita. Yang ketiga, jaga minum air putih kita. Yang keempat, puasa. Yang kelima, jaga hati. Yang keenam, olahraga teratur, terukur sesuai umur. Tambahan 1 dari saya, medical check up sebelum sakit. Nah itu, Pak, saya tanya, gimana caranya supaya Bapak tidak supaya masyarakat kita, bangsa kita ini segera lepas dari pandemi COVID-19. Kita discuss sedikit mengenai pandemi COVID. Ini kan belum berakhir nih, sudah lebih dari setahun nih. 2 kali Lebaran nggak pulang kampung nih. Ya, sedih saya nggak pulang kampung. Kampung saya di Semarang, kampung istri saya di Singkawang. Nggak pulang kampung, nggak ketemu mertua, nggak ketemu orang tua. Untung aja orang tua saya udah saya bawa kemarin. Tapi kita nggak bisa ketemu sama mertua saya. Apa yang Bapak harus lakukan? Kira-kira menurut Bapak apa? Sudah ikuti protokol 3M, pakai masker, jaga jarak, bahkan sholatnya aja kita sudah seperti ini. Iya kan? Jangan stres. Apa bisa menghindari jangan stres? Banyak orang di PHK hari ini, Pak. Banyak teman-teman saya bangkrut, Pak. Pengusaha-pengusaha bangkrut, Pak. Stres, Pak. Iya toh? Gimana caranya, Pak? Ini saya kasih kabar buruk, mohon maaf. Ini bukan bermaksud untuk nakut-nakutin, ya. Someday, suatu saat, setiap orang di Indonesia akan terpapar virus corona. Suatu saat nanti, semua orang akan terkena virus corona. Ya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita akan terkena virus corona. Tetapi jangan takut, virus ini sebetulnya tidak bahaya. Ini seperti virus influenza lainnya, cuman memang strainnya berbeda, kode genetiknya berbeda. Ya, jadi yang harus dilakukan kita, persiapkan paru-paru Bapak, apakah siap atau tidak menerima virus. Itu jawabannya. Kalau paru-paru kita tidak siap, selesai, Pak. Masuk ruang ICU, bahkan berakhir dengan kematian. Tapi kalau paru-paru kita siap, paru-paru kita sehat, insya Allah virus ini tidak akan menyebabkan masalah. Bahkan Bapak kena virus corona, terkadang kita tidak sadar. Kemarin pembantu saya, asisten rumah tangga saya, ternyata kena virus corona. Tapi tidak ada rasa sakit. Saya tanya, "Mbak, demam enggak?" "Enggak, Dok. Saya juga nggak ada rasa sakit," dia bilang gitu. Nggak ada juga, penciumannya masih bagus. Tapi diperiksa PCR swab positif.
ya sudah karantina, enggak apa-apa. Ya. Itu karena apa? Paru-parunya sehat. Lalu bagaimana cara tahu bahwa paru-paru kita sehat atau tidak? Bagaimana caranya? Yakin paru-paru Bapak sehat? Tadi kita sudah bahas, kenapa penyakit kronis sudah disembuhkan. Jawaban ketiga, orang tahu sakitnya sudah parah. Berarti kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak diperiksa. Jadi yang harus dilakukan masyarakat Indonesia, segera lakukan medical check up, pastikan paru-parunya sehat atau tidak. Kalau nanti ketemu paru-parunya ada masalah, buru-buru diobati sebelum virusnya mampir. Itu jawabannya. Saya mau ngajak jemaah di sini untuk medical check up holistik. Mau? Mau, Pak? Ada tapinya? Piro, Dok, gitu ya. Baik, sedikit saya akan memberi informasi. Medical check up holistik di rumah sakit besar di Jakarta memang mahal, Pak. Itu biayanya sampai 30 juta. Kemarin ada jemaah di Bekasi yang medical check up di Siloam ternyata sampai 35 juta. Kalau mau murah di Pinang 15 juta. Tapi ya saya bilang itu masih aja mahal 15 juta. Kalau saya punya uang 30 juta setahun sekali mending buat umroh. Betul ya? Nah, medical check up holistik di klinik kami dengan teknologi yang berbeda tapi akurasinya sama. Bahkan yang alat pertama itu dapat mendeteksi 250 parameter pemeriksaan, alat kedua seluruh organ di scan, itu biayanya hanya 1.750.000. Sangat terjangkau kalau nilainya hanya segitu, 1,750. Tetapi saya mau kasih hadiah buat Bapak. Tolong perhatikan ya. Di klinik kita ada 2 pasien, umum dan khusus. Pasien umum tidak ada syarat apapun. Silahkan kapan-kapan Bapak datang ke klinik di medical check up holistik dengan teknologi yang tadi saya sudah ceritakan, biayanya 1.750 plus biaya konsultasi. Jadi setiap datang ada konsultasi, biaya konsultasi. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menjadi pasien khusus kita, biaya medical check up itu separuhnya, Pak, 50% lebih murah. Berarti piro? 875.000 lebih murah daripada PCR swab. PCR swab berapa sekarang paling murah? 950.000. Kalau 200.000 itu antigen swab, bukan PCR swab. Kalau PCR swab, kalau antigen swab belum menyatakan kita positif atau negatif terhadap virus corona. Tapi kalau pengen tahu apakah Bapak Ibu kena virus corona, ya PCR swab itu sudah hampir 1 juta. Tapi ini ada medical check up holistik yang biayanya lebih murah daripada PCR swab, yaitu dengan menjadi pasien khusus plus konsultasi gratis selama 1 tahun. Namun untuk menjadi pasien khusus ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang boleh menjadi pasien khusus hanya Bapak Ibu yang hadir di masjid ini saja, mendengarkan ceramah saya sampai selesai. Bagaimana teknisnya? Silahkan nanti kalau mau yang medical check up holistik, kalau mau menjadi umum, pasien umum ya nggak usah daftar. Tapi kalau Bapak Ibu mau menjadi pasien khusus, daftar sama Mas Darwin. Nah itu dia, tunjuk tangan. Silahkan daftar sama beliau, tulis nama, nomor handphone. Nanti kalau bisa, ini mumpung hari Minggu, ini adalah hari terakhir kita buka. Ini adalah hari terakhir kita buka, nanti kita akan buka lagi di tanggal 22, Pak. Ya 22 Mei, jadi kita libur selama 10-11 hari. Jadi kalau Bapak mau medical check up, ya jangan tunda-tunda, pastikan hari ini. Insya Allah kalau Bapak nanti sudah daftar, ada fasilitas tambahan. Apa itu? Antar jemput gratis. Jadi tidak usah mikirin angkotnya, cukup nanti jam 9 kumpul lagi di masjid ini, saya kirim mobil antar jemput gratis. Nanti tinggal koordinasi sama tim, ya berapa orang yang mau dijemput. Tapi kalau mau datang sendiri ya monggo, kita tunggu sampai dengan jam 3 sore. Baik, ini adalah sebuah solusi dan semoga solusi ini dapat diterima. Betapa pentingnya medical check up holistik khususnya pada saat pandemi COVID-19. Bapak Ibu tidak usah takut. Kalau nanti ketahuan penyakitnya, insya Allah ada solusinya, ada obatnya, ada herbalnya. Ya, kalaupun nanti paru-parunya ketahuan, oh ada kerusakan, insya Allah juga ada solusinya. Sehingga nanti kalau paru-parunya sudah sehat, Bapak tidak usah khawatir terlalu berlebihan terhadap virus corona. Ya, insya Allah aman. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan acara ini sampai selesai. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih banyak lagi,
buka YouTube, tonton acara Sejadah ICTV. Di situ ada saya, ada Ustadz Solmed yang memberikan materi kesehatan sampai tuntas, mulai dari asam urat, hipertensi jantung, termasuk solusinya apa di situ. Terima kasih, mohon maaf kalau penyampaian kami ada yang tersilap lidah, kesempurnaan hanya milik Allah, tetapi semua kesalahan pasti ada pada kita. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti kalau mau medical check up, tolong Bapak Ibu persiapkan di rumah. Persiapannya hanya satu, Pak. Cukup jangan memakai logam. Jadi cincin, kalung, gelang dilepas. Ya, supaya nanti di klinik tidak repot untuk melepas cincin, kalung, gelangnya. Karena masuk ruangan, 2 alat kan, ruangan pertama, nanti selesai ruangan pertama, lanjut ruangan kedua, itu tidak boleh pakai logam. Tidak sakit, tidak diambil darahnya, dan waktunya cepat. 1 orang hanya 15 menit. Kalau bisa selesai hari ini, lanjut langsung dengan konsultasi. Tapi kalau tidak selesai konsultasinya, nanti kita bisa jadwalkan ulang. Tapi insya Allah hari ini semua akan dilakukan medical check up sampai selesai. Ya, terima kasih. فبأي آلاء ربكما تكذبان